Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Falah Taman Yasmin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu Kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran karya Dr. Abdul Karim Zaidan, yang pada kesempatan ini kita akan membahas kisah Nabi Soleh, lanjutan kita beberapa bulan yang lalu ke bagian yang kedua ya, insyaallah. Al-Mabhathu Tsani ma yustafadu min qissati Soleh wa qaumihi Tsamud. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hikmah di balik kisah Nabi Soleh dan kaumnya, yaitu Tsamud ya. Kronologis tentang Soleh ini sudah saya sampaikan ya, bahkan sedikit tentang hikmahnya juga sudah saya sampaikan. Kalau nggak salah hanya 1 poin waktu itu. Jadi kaum Tsamud ini kaum Nabi Soleh yang memiliki karakter yang luar biasa ya. Sisi fisiknya dia besar ya, kuat, secara fisik dia kuat. Secara intelektual mereka cerdas ya. Buktinya mereka bisa membangun irigasi ya, sistem perairan yang sangat dahsyat. Bahkan mereka menguasai bidang arsitektur ya. Jadi dalam keadaan mereka yang tidak didukung alat-alat canggih itu, tidak didukung alat-alat modern, mereka mampu menyulap gunung-gunung ya, yang gunungnya bukan gunung kayak kita, tapi gunung batu yang keras-keras itu menjadi tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal untuk melindungi diri mereka dari binatang buas, dari hujan, dari panas. Cerdas, kuat, subur dan makmur ya sumber daya alamnya, menguasai bidang arsitektur dan juga irigasi. Ini kalau secara manusiawi adalah modal untuk membangun sebuah peradaban, modal untuk membangun sebuah negara ya, yang maju, yang hebat, yang luar biasa. Makanya mereka sombong itu karena memang seperti itu ya, karena kecerdasan mereka, kekuatan mereka. Disitulah mereka akhirnya ketika Nabi Soleh berdakwah ditolak oleh mereka, seolah-olah rizki yang mereka dapatkan, kemakmuran dan kesuburan yang mereka dapatkan itu adalah hasil daripada usaha mereka yang tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kemudian akhirnya singkat cerita ya, Allah binasakan mereka karena mereka pun membunuh untanya Nabi Soleh yang dilarang dibunuh, kemudian dibunuh. Nah itu yang sudah kita jelaskan. Nah pada kesempatan ini kita akan bahas tentang ma yustafadu min qissati Soleh wa qaumi Tsamud. Apa kira-kira hikmah yang tersembunyi di balik kisah Nabi Soleh ini? Ya, dengan kaumnya untuk kita jadikan ibroh, untuk kita jadikan pelajaran. Jadi saya sering menekankan bahwa kisah dalam Quran ini, sejarah ini bukan semacam romantisme saja ya, terkait dengan masa lalu. Jadi jangan dijadikan sebuah romantisme terkait masa lalu, atau jangan hanya dijadikan sebuah hasanah keilmuan. Karena sejarah itu
harus menjadi transfer spirit, bukan hanya transfer pengetahuan, sehingga kita bisa membangun sebuah peradaban itu ada contohnya, ada pilot projectnya gitu lah. Jadi kenapa ada sejarah, ada pilot projectnya masalahnya. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah peradaban itu ada pilot project yang jelas. Sebetulnya umat Islam ini kan umat yang tidak perlu nyari contoh yang lain. Kita mau buat apapun, Pak, contohnya sudah ada. Ya, lebih mudah kalau sudah ada contohnya daripada improvisasi tersendiri gitu loh. Ya, lebih mudah kita ada contohnya. Makanya kan Islam itu agama yang amat sangat potensial. Amat sangat potensial. Paling tidak ada 5 potensi ajaran itu, 5 potensi Islam ya sebagai agama, yang kalau ini dioptimalisasikan oleh umatnya ini akan menjadi sebuah agama yang sangat dahsyat gitu loh. Yang pertama, Islam itu memiliki potensi ajarannya ya, potensi ajarannya yang komprehensif, holistik ya, yang mengkaji, menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia ya. Nggak ada satupun ajaran agama di dunia ini yang sekomprehensif dan seholistik daripada ajaran Islam ya, daripada ajaran Islam. Makanya Islam ini kan selalu jadi perhatian hampir semua agama gitu, selalu jadi perhatian Islam itu. Dan semua permasalahan terkait dengan kehidupan kita selalu yang ditanyakan Islam gitu. Terkait dengan pandemi, gimana pandangan Islam terhadap pandemi, muncul namanya fikih pandemi gitu ya. Terkait vaksin yang ditanyakan kan Islam misalkan. Pandangan agama lain tentang vaksin kan nggak ada, tapi pandangan Islam tentang vaksin pun ada. Sampai tentang lagu kebangsaan itu ditanyakannya pandangan siapa? Pandangan Islam. Upacara bendera itu yang ditanyakan pandangan siapa? Pandangan Islam. Karena Islam itu agamanya jelas. Agamanya jelas, komprehensif, dan seluruh aspek kehidupan kita itu dibahas. Itu potensi pertama. Potensi yang pertama Islam itu adalah potensi ajarannya yang luar biasa, karena sumbernya adalah wahyu. Yang kedua, Islam itu punya potensi yang kedua adalah potensi umatnya yang mayoritas. Penduduk dunia ini ada berapa miliar penduduk dunia itu? Taruhlah 6 miliar, 1,5 miliar itu umat Islam ya. 1,5 miliar itu adalah umat Islam. Di Indonesia itu 87% umat Islam ya, walaupun dulu kan sampai sempat 95% ya. Kalau dari Departemen Agama kan laporannya hampir setiap tahun 2 juta kaum muslimin itu yang murtad gitu ya, yang pindah agama gitu, yang konversi gitu ya, dari agama Islam kepada 2 juta setiap tahun. Sampai sekarang jadi 87%. Bisa jadi khawatir kita nanti sampai 50% ya, walaupun kita nggak tahu yang 87% itu kira-kira Islam yang memang cinta terhadap Islamnya, atau memang Islam yang memang sekian persennya munafik yang selalu kalau ada terkait dengan Islam nyinyir, bukan membela terhadap Islamnya sendiri. Potensi umatnya. Makanya umat ini kan kalau betul-betul misalkan dikumpulkan, disolidkan gitu, ukhuwahnya itu dahsyat ya, dahsyat. Saya belum lama ini ke Salatiga ya. Salatiga tadinya mau ke Jogja, ketemu dengan Kiai Jajir dari Jogokarian. Kemudian akhirnya janjian di Salatiga, ketemulah di Salatiga, ketemu dengan beliau, ngobrol. Ternyata beliau punya cita-cita ingin bikin namanya Masjid University, jadi universitas masjid gitu. Fakultas yang mau dibuka pertama itu fokusnya dalam bidang peternakan, jadi semua dosen-dosennya terkait dengan ahli-ahli masalah peternakan. Karena kalau pertanian sudah ada IPB kayaknya gitu ya, IPB Institut Pertanian Bogor. Nah ini Masjid University. Idenya itu apa katanya? Idenya itu kata dia, Jogokarian itu kalau kurban sapi itu kan setiap hari raya kurban sampai 45 ekor sapi misalnya. Nah 45 ekor sapi ini
dia survei keliling masjid-masjid yang ada di Jawa, kata Kiai Jajir itu. Rata-rata hitung ada masjid itu 10 sekian, ada sekian masjid. Itu saya hitung katanya Ustaz gitu. Itu bisa di Jawa saja itu 1000 sapi itu bisa dapat gitu loh. Belum lagi yang lain, belum lagi yang lain. Ini baru potensi dari situ saja, ini luar biasa. Ya. Sementara sekarang ini kan umat Islam ini kan kemana kita ketika kita potensi kita itu luar biasa seperti itu. Andai kata ini dikelola dengan baik, universitas masjid atau masjid university dalam bidang peternakan, kuasai aja itu, ini sungguh potensi yang luar biasa kata dia. Ya, jadi itu Islam itu luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah potensi apanya? Ya, potensi sejarahnya. Potensi apanya? Sejarahnya. Ya, potensi sirahnya, potensi kisahnya. Ya, makanya yang kita bahas ini kan al-mustafad min qasasil Quran. Potensi sejarahnya itu sangat dahsyat. Semua terkait dengan Islam itu kan sejarahnya itu ada. Ya, sejarahnya ada. Kenapa ada buku sejarah Islam masuk ke Indonesia, tapi nggak ada buku sejarah tentang agama lain masuk ke Indonesia? Kenapa? Sampai tertulis dalam sejarah tentang sejarah masuknya Islam kemana? Ke Indonesia. Apa kira-kira masuknya Islam ke Indonesia? Proses islamisasi Indonesia Nusantara itu gimana Pak prosesnya Pak? Ada 5 kan katanya. Apa katanya? Perdagangan, terus apa? Dakwah, terus pendidikan, terus pernikahan, perkawinan, terus seni. Ada nggak peperangan di sini Pak? Ada peperangan nggak? Jadi bayangkan para dai datang ke Indonesia mengislamisasikan Indonesia yang animisme dinamisme itu dengan 5 metode, dan tidak ada di dalam satunya pun tentang kekerasan. Kapan terjadinya peperangan antar manusia di Indonesia? Kapan terjadinya peperangan itu? Terjadi pertama kali peperangan itu kapan kira-kira? Dan apa sebabnya? Oh, itu kan sejarah kan? Ya, ketika POC masuk ke kita, mencengkramkan kuku-kukunya di setiap wilayah di kita itu, karena warga pribumi yang tidak muslim itu tidak ada perlawanan, kemudian kaum muslimin itulah yang melawan dan menentang terhadap penjajahan itu. Jadi itu tercatat dalam buku sejarah dan anak SMP pun tahu gitu loh. Dakwah, pendidikan, perkawinan, perdagangan, kesenian, itu nggak ada sedikit pun tentang kekerasan. Dan begitulah Islam akhirnya masuk ke Indonesia dan terjadilah islamisasi di Indonesia tanpa perlawanan sedikit pun dari warga pribumi yang animisme dinamisme saat itu. Ini kan yang disebutkan potensi sejarah, potensi sejarah Islam. Belum lagi nanti potensi apanya, belum lagi tentang potensi sumber daya alamnya, di mana yang mayoritas Islam potensi sumber daya alamnya sangat dahsyat. Nah, yang kita akan bahas adalah tentang salah satu dari sekian potensi itu adalah potensi tentang sejarahnya. Makanya 25 nabi itu punya sejarah. Ya, tentang Khulafa ar-Rasyidin itu adalah sejarah. Makanya sejarah ini kan fakta Pak. Ya, yang bisa mematahkan segala bentuk logika, itu sejarah. Nah, lalu apa mustafad daripada kisah Soleh dan kaumnya ini? Pertama, mustafad dari kisah Soleh dan kaumnya ini bicara tentang kekuasaan Allah yang berbentuk unta betina ya. Ini poin yang pertama. Karena umatnya Nabi Soleh yaitu Samud itu, ya, untuk membuktikan kalau Soleh ini adalah seorang nabi, maka dia harus membuktikan apa kira-kira tentang bukti kenabiannya. Nah, karena kaumnya ini adalah kaum yang pandai dalam bidang arsitektur, ukir mengukir, batu diukir menjadi karya seni yang tinggi dan indah, maka mereka tidak aneh kalau Nabi Soleh hanya bisa mengukir batu, menyulapnya menjadi unta, menjadi kuda, menjadi harimau, menjadi binatang. Tapi umatnya ini pingin dari batu itu muncul unta beneran gitu. Jadi kalau misalkan unta itu misalkan digambar sama Nabi Soleh, tapi tolong unta itu hidupkan. Kalau bicara tentang batu disulap jadi patung unta, nggak aneh, kami ahlinya.
Kalau batu misalkan disulap menjadi kuda nggak aneh, tapi aku ingin batu itu betul-betul keluar unta yang beneran, kan begitu ya, kan luar biasa kayak begitu. Makanya para nabi kan rata-rata diberikan apa? Mukjizat. Mukjizat itu kan kejadian yang luar biasa yang di luar nalar kemanusiaan, dan mukjizat itu nggak bisa dijangkau oleh akal kita ya. Kalau bagian orang-orang para wali Allah itu adalah namanya karomah. Karomah itu nggak bisa dijangkau akal karena wilayahnya bukan wilayah akal. Kalau bagi kita orang beriman adalah ma'unah. Ma'unah itu tidak bisa dijangkau akal. Bukan tidak masuk akal, tidak bisa dijangkau akal. Karena itu bukan wilayah akal. Mukjizat, karomah, ma'unah itu bukan wilayah akal, sehingga akal tidak bisa menjangkau itu. Tidak bisa akal itu menjangkau terhadap hal yang demikian. Nah, oleh karena itu makanya Nabi Soleh itu dimintain bukti. Kemudian Nabi Soleh berdoa kepada Allah, keluarlah bukti itu yang berbentuk unta betina besar keluar dari apa? Dari batu. Nah, inilah Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya kita kalau mentok otak kita, mentok ilmu kita, mentok kemampuan kita, ada sesuatu yang tidak akan mentok bagi orang beriman karena ada Allah. Ya, jadi kita itu mentok itu kan dalam kamus kita, Pak. Buntu itu kan dalam kamus kita sebetulnya. Dan jangan biasakan kita mengukur sesuatu berdasarkan kapasitas kita. Ya, kira-kira kita mau ngebangun masjid ini nih, ya pas ternyata dikalkulasikan sama panitia biayanya sekian miliar, ya gede banget ya. Kemudian kita ngukur diri kita masing-masing gitu loh, kayaknya nggak mungkin gitu loh, sekian miliar kita. Sementara rata-rata kita paling cuma ada berapa. Tapi kan ketika ada kekuasaan Allah yang libatkan di situ, maka sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Keluar unta dari batu itu kan tidak mungkin. Berdasarkan ilmu sunatullah kan gitu ya. Ilmu Profesor Yuli misalkan kan, yang namanya kalau anak itu kan harus ada induk gitu loh. Sesuatu itu kan harus ada apanya? Harus ada induknya sebelumnya. Tapi ini kan nggak ada induknya, nggak ada asalnya, tapi kan jadi. Maka di sini adalah bentuk kekuasaan Allah ya, yang Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap sesuatu itu masya Allah maha mampu, maha memungkinkan terhadap sesuatu yang kita pandang tidak mungkin. Jadi jangankan merubah nasib kita, nasib bangsa kita, memindahkan matahari dari timur ke barat pun bagi Allah perkara yang apa? Yang mudah. Mengganti malam menjadi siang pun bagi Allah mudah. Apalagi menjadikan jomblo untuk berpasangan mudah sekali gitu. Ya, jadi jangankan merubah kondisi status jomblo menjadi apa? Bukan jomblo, merubah kondisi malam menjadi siang, memindahkan matahari dari timur ke barat pun bagi Allah perkara yang apa? Yang mudah. Ini seharusnya kisah Nabi Soleh itu menyebabkan kita selalu optimis dalam hidup kalau bersama Allah. Ya, selalu optimis hidup itu kalau bersama siapa? Bersama Allah. Jadi wajar dalam ayat dikatakan tidak ada kamus orang beriman itu putus asa. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirin. Tidak ada, ya janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang bisa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ini kalau kita baca surat Yusuf ini ya, ayat 67 atau 76 ini. Kalau kita baca surat Yusuf tafsirnya ini ngeri, Pak. Kenapa putus asa itu disebut dengan orang kafir, Pak? Kenapa keputusasaan itu disebut dengan kekufuran, Pak? Karena orang putus asa itu orang yang tidak percaya dengan sifat Allah yang akbar gitu. Dia tidak percaya dengan sifat Allah yang Ar-Rahim, Ar-Rahman. Putus asa kayak begini, lebih baik gantung diri di atas pohon toge lah. Itu dia tidak percaya, seolah-olah Tuhan itu tidak maha penyayang, tidak maha pengasih gitu. Dia tidak percaya seolah-olah Tuhan itu adalah maha besar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar gitu. Ini kalau dalam ilmu nahu itu kan naat man'ut ya, mubtada khobar. Bagi Allah itu sebetulnya nggak perlu ya, misalkan Allahu Akbar sebetulnya bagi Allahnya nggak perlu Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebetulnya tidak perlu Allah itu pakai Ar-Rahman Ar-Rahim gitu.
Ya, udah aja, kalau sudah Allah pasti apa? Rahman Rahim. Kalau sudah Allah pasti apa? Akbar. Tapi ini penguatan lah, penegasan. Ya, makanya kalimat dalam bahasa Arab itu kan adanya naat, man'ut, sifat mausuf itu kan penegasan. Jadi jangan alergi kalau ada kata setelah kata Islam misalkan. Ya, misalkan ada Islam, misalkan wasatiyah misalkan, ya. Itu wasatiyah itu kan hanya sifat dari Islam saja sebetulnya untuk menegaskan Islam ekonomi atau ekonomi Islam gitu. Sama seperti Allahu Akbar, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, penegasan. Karena kadang-kadang kita itu perlu ditegaskan seperti itu. Ya, jadi kalau bicara Islam pasti Islam itu moderat. Kalau bicara Islam pasti Islam itu sebetulnya ekonomi, bicara ekonomi. Ya, ekonomi Islam, politik Islam dan lain sebagainya. Cuma karena mungkin pemahaman sebagian besar umat Islam parsial terhadap Islamnya, sehingga perlu ada kata penegas tentang Islamnya itu sendiri. Jadi begitu.